dan tujuan untuk sosialis sampah adalah menjadikan lingkungan desa Serdang nyaman, bersih, dan tentram. Yang selanjutnya adalah menanamkan pemahaman kepada warga desa Serdang terkait sampah. Yang ketiganya menjadikan desa Serdang bebas dari sampah, insya Allah. Next. Ini beberapa sumber dari sampah. Yang pertama adalah sampah hasil kegiatan rumah tangga. Next. Ini contohnya ibu, yang mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak buang beberapa plastik-plastik yang sebenarnya ini tidak bisa daur ulang gitu. Ini akan kalau kita tumpuk mungkin di kali kembung ataupun apa, ini berapa ratus tahun akan sebulan. Nanti kita lihat lagi. Next. Kemudian sampah dari kegiatan perdagangan. Ini contohnya, yaitu seperti sayur-sayuran dan lain-lain. Ya, mungkin kalau kita lihat ada di pasar Serdang, setiap harinya kita lihat banyak tumpukan-tumpukan seperti ini. Ini hasil dari kegiatan perdagangan, dan ini memang bisa dijadikan kompos ataupun pupuk. Tapi untuk membuat ini kita belum mempunyai alatnya, gitu. Yang ketiga adalah sampah yang berasal dari industri. Sampah yang berasal dari industri yang pertama adalah tekstil seperti kain-kain, dan kain-kain ini pun tidak bisa didaur ulang. Kemudian yang sebelahnya adalah kita sebut scrap. Kalau scrap ini memang kita perjualbelikan karena ini bisa didaur ulang. Makanya mungkin nanti ke depannya kita coba untuk membuat bank sampah. Tapi untuk sementara waktu karena memang keterbatasan, jadi kita skip dulu untuk bank sampah, masalah scrap dan lain-lain. Yang keempat adalah sampah yang berasal dari jalanan, yaitu tanaman, perindahan jalan, kertas, plastik, yaitu perindahan jalan, kertas, plastik, potong rokok, barang-barang yang dibuang. Ya, ini mungkin sampah yang dari jalanan. Yang kelima adalah sampah berasal dari binatang mati, bangkai dan lain-lain. Kemudian kita bagi lagi berdasarkan sifatnya sampah itu menjadi dua bagian, yaitu sampah organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang dapat diurai, seperti daun-daunan, sayuran, yang itu yang sampaikan sampah dari pasar, itu namanya sampah organik. Contohnya, nah ini contohnya loh yang dibuang. Manfaat sampah organik bagi kehidupan yaitu dapat diolah menjadi kompos dan pupuk sederhana. Ini manfaatnya. Yang keduanya tambahan pakan ternak dan dapat dijadikan biogas dan listrik. Kemudian sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati dan tidak terurai. Contohnya plastik, botol, dan kaleng. Dan ini contohnya, itu manfaatnya dapat dijadikan bahan kerajinan. Mungkin kalau kita lihat di daerah Jawa Tengah itu memang banyak ya kerajinan-kerajinan yang dibuat dari bahan plastik. Kemudian yang kedua itu diubah menjadi media tanam. Yang ketiganya dapat didaur ulang atau dijual. Nah, ini adalah beberapa jenis sampah dan waktu terurai. Jadi saat bapak-bapak di sini mungkin melihat kulit jeruk dan pisang, itu waktu terurainya 2 tahun. Dan ini hasil dari departemen apa ya? Kalau nggak salah ini kayak petung rokok 1,5 tahun, kain nilon 30 sampai 40 tahun, jaring ikan 30 sampai 40 tahun, kaleng aluminium 80 sampai 100 tahun. Kemudian kantong plastik yang biasa kita jual di halaman-halaman rumah itu 20 sampai 1000 tahun. Kemudian botol plastik tidak dapat diperkirakan, baterai bekas 1000 tahun, dan botol kaca itu sampai 1 juta tahun. Ya ini Pak, jenis sampah dan waktu terurainya, jadi cukup berbahaya sekali ya kalau misalkan kita secara membuang sampah sembarangan seperti di sungai ataupun di mana, karena sungai itu kan alirannya kadang deras kadang tidak, dan itu bisa jadi endapan, dan waktu terurainya sangat sampai 1 juta tahun.
Next. Nah, dampak keberadaan sampah terhadap lingkungan yaitu satu, menyebabkan kerusakan lingkungan. Ini Pak, contoh penyebaban kerusakan lingkungan. Sebelah kiri itu kerusakan tanah, sebelah kanan kerusakan danau atau sungai, dan yang terakhir adalah kerusakan laut yang di bawah. Jadi bahwa teman-teman mungkin dari bapak ibu buang sampah di sungai, kemudian alirannya di laut, dan ini akan yang menyebabkan. Nah, yang kedua adalah menyebabkan berbagai penyakit. Yang ketiga, penyumbatan saluran air yang mengakibatkan banjir. Yang keempat yaitu menyebabkan bau tak sedap dan terganggunya keindahan lingkungan sekitar. Ini dampak keberadaan sampah terhadap lingkungan. Oke, seharusnya kita coba pikirkan ini ya. Next, ini beberapa foto yang diambil beberapa bulan yang lalu, yang sebelum adanya musim hujan. Ini keadaan sampah di Kampung Blosong yang di Kalikedung ya. Saya ngambil di Kalikedung, tapi saya belum lihat di Kalisornya. Ini sangat luar biasa Pak. Ini berapa, kalau misalkan setiap hari setiap bulan seperti ini kemudian dialiri dengan air deras, kan nggak mungkin dia sampai laut, pasti terjadi endapan gitu. Ini keadaan sampah di Kampung Sidungkul. Mungkin kalau di Kampung Sidungkul ada yang namanya sampah kiriman yang memang cukup banyak. Kalau kemarin juga saya dapat info di sana banyak sampah kiriman, tapi tidak terhitung juga ada sampah yang dibuang sembarangan oleh warganya ini. Gitu. Jadi ini adalah sungai irigasi, sehingga pembuangannya tidak tentu di laut atau bukan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita coba buang sembarangan, entah di bagian mana desanya akan banjir. Ini yang bakal terjadi. Next. Nah, ini yang di kali base ya, Kampung Sawah. Nah, ini memang sekarang udah ada TPS yang saya lihat di sana, tapi karena memang mungkin akses atau belum bisa dipergunakan. Tapi insya Allah nanti next kedepannya kita akan coba gitu kan, sosialisasi ke sana, dan agar masyarakat di sana bisa membuang sampah di tempat pembuangan sampah. Dan ini di aliran Sungai Bes, kalau Kebo ya, Sungai Kebo ya. Next, peraturan daerah Kabupaten Serang nomor 11 tahun 2007 tentang pengelolaan kebersihan di Kabupaten Serang. Ketentuan pidana dan penyidikan. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 ayat 1 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 50 juta. Tindak pidana tersebut ayat 1 adalah pelanggaran. Jadi alangkah lebih baiknya bila bapak-bapak 1 bulan membayarkan uang ya paling tingginya gitu kan 25.000 untuk pengelolaan sampah daripada harus didenda 50 juta Pak. Gitu kan. Coba dipikirkan nih Pak. Ya ini artinya teman-teman di sini juga dari pemuda dan pemudinya, insya Allah gitu. Kita coba bareng-bareng untuk sebuah perbaikan ke depannya untuk masalah sampah ini bisa terselesaikan. Next, ini akibat beberapa, apakah benar sampah itu bisa menyebabkan banjir? Ya, kita bukti beberapa berita, mungkin kita coba cek bersama. Sampah jadi penyebab banjir di Jakarta Selatan Pak. Tentunya benar kalau sampah itu bisa menyebabkan banjir, bukan hanya merusak ekosistem. Next. Kemudian jangankan di Jakarta, di Lebak Pak, yang dataran tinggi, karena sampah menjadi banjir. Kemudian di Bogor dataran tinggi Pak. Gak mungkin kalau kita lihat Bogor menjadi banjir, tapi ini yang terjadi semuanya karena sampah. Tentunya tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan karena endapan sampah yang dialiri dari hulu hingga hilir itu akan menyebabkan banjir. Saya kemarin ke Pandeglang, lihat di sana ada nama Kampung Pati yang kalau nggak salah itu di Perdana. Di Perdana itu aliran sungainya lebih tinggi Bang.
aliran sungainya lebih tinggi dari desanya. Setiap musim hujan itu kira-kira 1,5 meter di sana itu selalu banjir, makanya rumahnya selalu tinggi. Jadi apakah di sini bisa menutup kemungkinan seperti itu? Bisa, Bang. Bisa saja terjadi. Gitu. Akhirnya nanti dari pemerintah lagi gitu yang bisa menjadi repot. Ya tentunya masalah sampah ini bukan menjadi masalah pemerintahan, tapi kita semua. Next, kita ini solusi dari kami. Yang pertama adalah iuran sampah dapat diangsur setiap minggu atau silakan. Kalau misalkan Bapak satu minggunya 5.000 sanggupnya atau tidak apa-apa, kita siap mengambilnya. Nanti dari teman-teman pemudi dan pemuda siap untuk bisa memungut biayanya. Yang kedua, pembuatan bank minyak jelantah dan bank sampah. Jadi saat ini mungkin kita akan mencoba membuat bank minyak jelantah. 1 liter minyak jelantah yang ibu buang, kami akan bayarkan Rp5.000, sehingga itu bisa membantu dari pembayaran sampahnya. Kemudian untuk bank sampah kemungkinan ini kita coba gali lagi, karena kita juga belum punya lahan untuk pembuatan pemilahan sampahnya gitu. Ini memerlukan lahan yang cukup besar, sehingga kita coba ambil satu, yaitu bank minyak jelantah. Kita akan akomodir bila mana dari Bapak Ibu punya 2 liter, kita bayarkan dan kita pemotongan di akhir bulan gitu ya. Ini mungkin bisa menjadi solusi dari kami. Next, yaitu kita coba kan menempatkan kamera pengawas atau CCTV. Sekarang CCTV nggak terlalu mahal, kita bisa beli 150. Jadi kita coba pasang CCTV di gedung, di ini gitu. Kita coba lihat siapa sih gitu yang sering gitu. Ya artinya ini coba kita kalau tidak ada dari kami gitu kan, mungkin juga kayaknya masih ada aja yang akan membuang sampah. Nah, yang keempatnya adalah mengecat dan melakukan konversasi sungai yang tercemar limbah sampah. Ya, ini impian dari teman-teman Karang Taruna. Nanti kedepannya mungkin Kali Kedung akan kita coba gitu kan, agar nanti saat membuang sampah juga masyarakat juga agak sedikit gimana gitu kan. Nah nanti dari Sidungkul, Kampung Sawah juga mungkin sama. Ya kita akan cobalah seperti itu. Tapi itu next kedepannya. Memang saat ini diketahui biaya kas di Karang Taruna tidak cukup untuk melakukan itu. Next. Nah ini ada suatu kesan. Tidak perlu kekuatan super untuk menjadi seorang pahlawan. Cukup dengan membuang sampah pada tempatnya, itu sudah disebut seorang pahlawan. Itu patah dari Karang Taruna. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.